memasuki acara inti, Bapak Ibu siap untuk mengikuti talk show siang hari ini? Temanya apa, Candani? Oke, temanya adalah rahasia Kaya, kaya. Wah. sehat dan bahagia. Wah. Candani sudah termasuk golongan orang kaya? Belum. Belum, berarti harus ikut talk show hari ini ya. Sudah sehat? Sudah. Sudah sehat, sudah. Ya nanti apa terminologi sehat? Semoga akan lebih dibahas oleh sehat pembicara. lagi. Iya, dan bahagia. Dan kita akan menghadirkan 3 pembicara hebat. Siapa mereka akan dikenalkan oleh moderator yang akan membawakan talk show ini menarik sekali. Dan siapa moderator kita siang hari ini Bapak Ibu sudah tahu? Moderator kita pada hari ini adalah Pak Handaka Wijananda. Mungkin saya bacakan profilnya. Lahir di Temanggung 22 Juni 1971. Statusnya sudah menikah dengan 3 anak. Dengan 3 anak ya. Oke, sarjana apoteker ya. Lulusan dari UGM Yogyakarta. Pernah kuliah juga S2 di World Buddhist University Bangkok. Meniti karir di Burma dan Bangkok. Beliau juga merupakan Direktur Universal Enterprise, sebuah perusahaan ekspor importir obat ya. Oke, pendiri dan editor di Ehipasiko Foundation. Iya. Oh, itu kalau nggak salah buku-buku itu ya, yang buku-buku penerjemah Buddhis buku-buku banyak ya. Tipitaka, Oh, iya. oke. Beliau juga editor di Indonesia Tipitaka Center. Pemimpin Sadu Media Anak Buddhis, wah banyak banget ini. Penulis body komik Tipitaka pertama di dunia dan pendiri program beasiswa Bunda Buana, luar biasa sekali ini ya. Luar biasa nih. Nggak Ya. tanggung-tanggung kita manggil. Iya, kita panggil aja langsung ya, Pak Handaka Wijananda. Wijananda. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, ini orang hebat di balik. Tadi profil yang segitu banyak ya. Ternyata ini orangnya gagah. Ya. Dan Ternyata beliau dari- itu low profile loh. Low profile, ternyata juga dari Temanggung loh ya. Dari Jawa Temanggung Tengah. juga. Iya. Oke Ibu Bapak sekalian, acara ini kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah presentasi dari ketiga narasumber kita yang istimewa ini. Sesi kedua after lunch, afternoon nanti adalah tanya jawab. Nah tanya jawabnya kita buat lama, hampir 4 jam. Hampir 4 jam. Jadi Anda punya pertanyaan nanti boleh dicatat ya, atau disimpan dulu, kemudian ditanyakan. Anda punya banyak waktu, 4 jam. Ya, di situ akan lebih dinamis lagi. Oke, jadi saya akan membacakan profil dari narasumbernya satu demi satu dulu. Kemudian yang pertama ya, beliau adalah Bapak Haryanto Halim, seorang Master of Science. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 18 Desember 65. Jadi usianya itu masih relatif sangat muda untuk sebuah prestasi-prestasi yang luar biasa dari beliau. Ya, beliau saat ini itu menjabat ya sebagai founder begitu ya, sebagai owner juga sebuah produk minuman serbuk ini ya terbesar di Indonesia. Yang kedua adalah Pak Edi. Nah, Pak Edi ini sebetulnya lahiran Semarang juga. Tapi beliau sudah mancanegara tinggalnya, nggak tahu terakhir update statusnya berpijak di mana. Berpijak di sini pasti ya. Tapi tinggal di mana gitu saya nggak tahu, nanti kita tanya lagi. Pak Edi Mulyanto Prawono MHSC CPHC AAC. Ini apa semua nih Pak Edi? Saya belum tahu Pak Edi. Nanti kita ngobrol-ngobrol Pak Edi ya. Pokoknya benar. Nah ini yang ketiga, yang terakhir tentang bahagia. Kalau judulnya dipisah-pisah begini saya rasa nggak cocok Romo Sugianto. Sebetulnya saya yakin bahwa tiga-tiganya itu kaya, sehat dan bahagia sebetulnya, ya kan? 3 in 1. Seolah-olah Bante Utama ini ngomongin bahagia, berarti nggak perlu kaya dan nggak perlu sehat, kan bukan begitu Bante ya nanti ya. Jadi 3 in 1 aja nanti ngomongnya, seimbang gitu ya. Nah ya, kira-kira demikian. Ya, kemudian 40 menit pertama akan diisi oleh presentasi Bapak Haryanto Halim. Ya Pak Haryanto kami persilakan. Tepuk tangan tuh Pak Haryanto dulu. Ya. Jadi Bapak nanti akan sharing mengenai pengalaman Bapak sebetulnya ya. Ya awalnya begitu Pak Handaka. Tapi kemudian saya pikir-pikir, saya renungkan semalam. Setelah ketemu dengan panitia, saya merenung dan bermeditasi dulu. Pakai semedi segala Pak gini Pak? Ya sebentar tok sih. Kemudian saya pikir saya rangkumkan saja perjalanan saya yang bergumul dalam mulai dari lulus dulu, kemudian mulai merintis usaha dan bagaimana itu perjalanan waktu saya, pergumulan saya ungkapkan dalam suatu bentuk kisah yang akan saya
presentasikan Jadi dalam nanti itu bentuk slide. storytelling aja Pak ya? Iya, storytelling. Mendongeng saja Pak ya? Mendongeng, metafora lah. Metafora. Metafora. Pakai fabel-fabel gitu Pak ya? Fabel-fabel semacam itu dan saya sesuaikan dengan komoditas yang pas di sini juga. Oke, tepuk tangan buat Pak Haryanto dong. Silakan Ya. slide-nya. 1 tahun ada 365 hari. 1 hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. Ada 31.536.000 detik dalam 1 tahun. Bagaimana kita bisa mengisi detik-detik dalam kehidupan yang berjalan? Hidup adalah momen-momen. Momen-momen adalah milik kita. Dapatkah kita mengisi momen-momen itu dengan perbuatan yang berarti dan mendalam, dan menjalaninya sebagai sesuatu yang indah dan suci? Bumi kita, satu dari berjuta-juta planet dalam galaksi Bima Sakti, suatu tempat yang sungguh indah untuk didiami. Tempat kita berteduh dan bercengkrama dengan teman, saudara, sahabat dan handai tolan. Dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi, manusia telah mendarat di bulan, di planet Mars. Manusia telah berhasil menjelajah angkasa luar, namun ternyata lupa menelusuri jagat cilik di dalam diri sendiri. Manusia telah menjadi putra-putri ilmu pengetahuan, namun tanpa disadari mereka menjadi yatim piatu kebajikan. Kita, manusia-manusia yang mengaku makhluk paling cerdas, sering mengerdilkan bumi dalam kecamuk masalah dan bencana yang dialami. Bencana silih berganti menghampiri, bencana alam, bencana yang tidak pernah kita minta, namun senantiasa datang tiba-tiba. Bencana bisa melanda siapa saja, kapan saja, di mana saja. Siapapun tak pernah luput dari bencana. Bencana yang tak pernah kita mengerti, bencana yang sering kita sesali, apapun wujudnya itu. Ada juga bencana yang diledakkan oleh manusia-manusia yang sia-sia mencari kebenaran di jalan yang salah. Manusia yang tega mencederai tanpa nurani, manusia yang menciptakan nestapa bagi manusia-manusia lain yang tak berdosa. Betapa sering kita gagal bersikap, meratap takdir yang dirasa tak adil. Bencana itu meluluh lantakkan asa yang pernah ada, menggoyahkan keyakinan dalam sekejap mata. Kita masih sering terpana, bagaimana itu bisa terjadi begitu saja? Mengapa itu bisa terjadi kepada saya? Dan mendadak hidup kita seolah direduksi menjadi hitungan untung dan rugi. Mendadak kita hilang percaya diri. Apakah arti dari semua ini? Kalau kita hanya memandang dari satu titik saja, terlalu banyak kesedihan yang terukir, terlalu banyak air mata yang menetes. Dunia seolah panggung tragedi, hanya dipenuhi lara yang tak pernah sirna, dinisbikan masalah-masalah yang demikian besar. Pernahkah terlintas di benak kita, seberapa besarkah bumi kita dibanding planet lain, dibanding Venus, dibanding Pluto? Bumi kita lebih besar daripada Venus, jauh lebih besar dibanding Pluto. Namun, seberapa besarkah bumi kita dibanding planet Saturnus? Betapa kecil bumi kita dibanding planet Saturnus, apalagi dibanding planet Jupiter. Sebesar itukah masalah yang kita hadapi? Ini planet buminya ini. Yang kecil di depan itu. Jupiter nampak sebagai planet terbesar dalam tata surya. Namun seberapa besarkah Jupiter bila dibanding matahari? Ternyata
Jupiter hanyalah bulatan kecil di samping matahari. Sedang bumi hanya menjadi nokta hitam yang nyaris tak terlihat. Sebesar itukah problem kita? Sebesar itukah penderitaan kita? Dalam tata surya, matahari nampak begitu besar tak tertandingi. Namun dalam tatanan galaksi Bima Sakti, apakah matahari juga yang terbesar? Adakah yang lebih besar dari matahari? Arcturus, dibanding Arcturus, matahari hanyalah sebuah kelereng kecil. Planet-planet lain di tata surya sudah tidak terlihat. Bumi entah ada di mana, apalagi kita. Di mana kita? Apakah Arcturus yang terbesar dalam tatanan galaksi Bima Sakti? Antares. Arcturus sangatlah kecil dibanding Antares. Matahari hanya sebuah nokta yang sudah susah disawang. Bumi sudah tak terbayang. Sebesar itukah problem hidup kita? Betapa sesungguhnya kita sering membesar-besarkan permasalahan hingga kita merasa menjadi orang yang paling menderita. Hingga kita merasa semua beban seolah jatuh di pundak kita. Betapa sesungguhnya lebih banyak orang yang memikul beban jauh lebih besar daripada kita. Orang-orang yang harus menyeret langkah demi langkah dalam bayang-bayang kemiskinan yang tak berkesudahan. Mereka menjalani semua itu dengan ketabahan yang mengharukan. Dalam ketulusan memaknai, tak ada tugas yang terlalu hina, tak ada beban yang terlalu berat. Meski usia kadang mendera dan mujur tak kunjung tiba. Betapa sesungguhnya lebih banyak orang yang jauh lebih kekurangan, jauh lebih kesusahan, yang harus mengais belas kasihan di trotoar kehidupan demi sesuap nasi yang sering kita buang dan sia-siakan. Dalam hidup yang singkat ini, yang terpenting bukan berapa umur kita, tapi berapa banyak kehidupan yang mengisi tahun-tahun umur kita. Berapa banyak momen berharga dan luar biasa yang menyebabkan kita menahan napas. Bukan berapa banyak nafas yang telah kita hirup. Sebuah kisah seorang eksekutif muda yang tersesat, mobilnya rusak dan ia berusaha mencari bantuan. Namun tak seorang pun ia jumpai. Ia kemudian berjalan dan terus berjalan hingga sampai di sebuah tempat sunyi. Sebuah hamparan tangga batu menjulang tinggi. Ia pun naik satu demi satu anak tangga hingga sampai di pintu. Ia mengetuk, tak lama kemudian seorang biku tua tersenyum di balik pintu. Si pemuda menyapa, "Bapak, saya sedang tersesat. Mobil saya rusak dan saya sudah terlalu lelah untuk berjalan lagi. Bolehkah saya menginap semalam di sini? Esoknya saya akan segera mencari bantuan." Sang biku tua mengangguk dan mempersilahkan si pemuda masuk. Dan si pemuda mendapatkan makanan yang hangat, minum teh, mandi dengan air hangat. Dan ia pun mendapat berlembar selimut hangat dan ia pun segera terlelap. Di tengah malam ia tiba-tiba terbangun, mendengar alunan suara yang begitu merdu dan indah. Alunan yang menyemai kedamaian. Si pemuda bertanya, "Suara apakah itu? Suara apakah itu?" Namun ia terlalu lelah dan terpulas kembali. Keesokan harinya di saat makan pagi, si pemuda bertanya, "Bapak, kemarin malam di saat saya nyenyak tidur, saya tiba-tiba terbangun. Mendengar alunan suara merdu yang membawa kedamaian yang luar biasa dalam hati saya. Suara apakah yang saya dengar?" Sang biku tua tersenyum dan menjawab, "Maaf anak muda, saya tidak bisa memberitahu. Jiwamu adalah ulat yang belum murni." Si eksekutif muda itu tertunduk kecewa, namun ia tidak berani membantah.
Selesai makan, ia pun segera berpamitan dan mencari bantuan, dan akhirnya ia kembali ke rumah dengan selamat. Beberapa tahun kemudian saat si eksekutif muda mengendarai mobilnya, tiba-tiba ia tersentak. Ia mengenali kembali lekuk-lekuk jalan yang pernah dilaluinya, dan ia teringat kembali bangunan tua dan bapak biku tua yang baik hati. Dan ia memutuskan untuk berhenti, keluar dari mobilnya, kembali berjalan menyusuri jalan setapak yang pernah ia lalui. Dan sampailah ia di hamparan batu, dan sampailah ia di depan pintu. Ternyata sang biku masih ada di sana. Dan si pemuda menyapa, "Bapak, beberapa tahun yang lalu mobil saya rusak. Saya tersesat dan menginap di sini." Sang biku tua tersenyum dan mengangguk, "Bapak, saat ini mobil saya tidak rusak. Saya tidak tersesat. Namun saya ingin kembali menginap barang semalam di sini. Apakah Bapak memperkenankan?" Dan sang bapak tua itu si biku tua mempersilakan pemuda masuk. Dan pemuda itu pun mendapatkan makanan hangat, minum hangat, dan ia segera terlelap tidur karena kecapean. Seperti beberapa tahun yang lalu, di tengah malam, tiba-tiba ia kembali dibangunkan oleh alunan suara yang sangat merdu. Kedamaian perlahan menghangati batin dan jiwanya. Ia kembali tergugah dan bertanya, "Suara apakah itu? Suara apakah itu?" Namun akhirnya ia terpulas kembali. Keesokan harinya, kembali si pemuda tidak bisa menahan gejolak hatinya. Ia bertanya, "Bapak, beberapa tahun yang lalu saya tidur di sini. Di tengah malam buta, saya dibangunkan alunan suara yang luar biasa. Kemarin malam kejadian yang sama terulang kembali. Saya dibangunkan oleh suara yang tidak kuasa saya ungkapkan dengan kata-kata. Bapak, jika berkenan, suara apakah yang saya dengar itu?" Sang bapak tua tersenyum. "Maaf anak muda, saya tidak bisa memberitahu. Jiwamu adalah ulat yang belum murni." Sang pemuda itu pun bangkit berdiri, mencopot dasi dan segala kemewahan yang melekat di tubuhnya. Ia kemudian berlutut, menunduk bertekad sepenuh hati, mengabdikan diri untuk mencari sebuah arti yang ia yakini sebagai akar jati diri. Dalam hening dan kesunyian, ia bangun pagi sebelum fajar terbit benar, menyapu halaman, menyapu tekun batin dan jiwanya untuk sebuah janji kebenaran yang tak pernah terbayangkan. Terbukalah sebuah kesadaran baru, kesadaran yang mendentamkan jiwa, kesadaran yang mendobrak keangkuhan, berusaha sungguh memenangi sebuah pertarungan abadi antara godaan yang bertubi-tubi dan pengekangan diri, antara yang baik dan yang buruk, yang sering nampak semu dan tidak kasat mata, yang sering kabur oleh kepentingan diri sesaat, yang acap kali menimbulkan penyesalan yang takkan pernah terucap. Ia pun menempa diri, mengekang diri, meninggalkan segala godaan, meredam segala gejolak hasrat, mencoba mengerti dan menghadapi. Diam, diam, diam dan mendengarkan. Mencoba berdamai dengan harimau di dalam diri yang kadang meronta penuh birahi, melangkah seiring dengan penuh kesadaran, tidak untuk mengingkari, namun mengakui kelemahan kita adalah saat kita menepuk dada sendiri sebagai yang paling berjasa, sebagai yang paling berkuasa, sebagai yang paling diberkahi. Meski kadang hati berdesir dalam keraguan, namun sebuah keyakinan baru terpaku. Kereta kehidupan akan terus berjalan, meluncur cepat menerabas kebimbangan. Semua harus dijalani, apapun jadinya. Jangan takut merasa takut, karena keberanian adalah melangkah.
melakukan sesuatu yang ditakuti. Jangan takut merasa takut. Dengan merasa takut, engkau memiliki kesempatan untuk bersikap dan bertindak berani. Siapkan diri semenjak dini, percaya diri menatap ombak takdir, jatuh terpeleset dan bangkit lagi, kerja keras dan siap bangkit lagi. Maju dan terus maju, yang terutama bukan untuk berhasil. Yang terutama adalah untuk mencoba, dan terus mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan, kita belajar, dan kita membangun kesempatan untuk berhasil. Tekunlah, kerja keraslah, bakatilah apapun pekerjaanmu sekarang. Tekuni dan jalani, tampillah sebaik mereka yang berbakat. Sungguh sia-sia memenjarakan pikiran cemerlang, menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah, yang menjadikan kekurangan sebagai penghalang. Jangan hindari yang tidak mungkin, cobalah raih yang tidak mungkin, raih yang terbaik, raih dari yang paling mungkin bisa dicapai. Dalam bimbingan dan arahan, dalam ketertiban dan keteraturan, jujur mengakui kesalahan, menanamkan integritas, mengasah spiritualitas dalam kerja keras, membentuk pribadi menjadi manusia. 10年树木，百年树人。10 tahun menanam pohon, 100 tahun mendidik diri menjadi manusia. Dalam keheningan, sebuah proses kehidupan terus digali, sebuah kesadaran akan arti proses menjadi. Sebuah biji menyimpan pohon di dalam dirinya. Dalam sebuah biji terpendam sebuah potensi yang tiada batas. Biji yang akan menjadi tunas, tumbuh besar menjadi pohon dan berbuah dan berbiji kembali, sebuah proses meniti waktu. Di sebuah pagi yang indah, setelah setahun berlalu tak terasa, sang bapak tua memanggil si pemuda, "Wahai anak muda, sudah waktunya bagimu, mari ikut aku." Dan mereka berjalan hingga sampai di sebuah pintu batu. Hati si pemuda mulai tak tenang, terngiang suara lembut, "Engkau tidak perlu menjelaskan siapapun engkau kepada siapapun. Tunjukkan saja dengan perbuatan. Yakinkan mereka-mereka yang tidak percaya dengan ketulusan. Kata-kata saja takkan pernah bisa menjelaskan. Orang yang percaya dan mencintaimu tidak perlu penjelasan apapun tentang siapa engkau. Sebaiknya orang yang membencimu dan tidak menyukaimu tidak akan pernah percaya dengan apapun yang engkau katakan. Tunjukkan dengan perbuatan, yakinkan dengan ketulusan. Kata-kata saja tak akan pernah cukup menjelaskan." Dan mereka berdua terus berjalan hingga sampai di sebuah pintu kayu. Sayup-sayup suara merdu mulai makin jelas. Saat-saat tersulit dalam hidup kita ini bukan saat kita merasa semua orang, semua teman, semua sahabat tidak ada yang mau mengerti kita, tidak ada yang peduli kepada kita, melainkan saat kita bimbang, saat kita ragu terhadap diri sendiri, saat kita tidak mengenali diri, saat kita tidak mengerti siapa kita, saat kita bingung apa maunya kita sendiri. Mereka terus berjalan hingga sampai di sebuah pintu perunggu. Alunan suara merdu makin lantang terdengar. Kembali terngiang di dalam hati, jangan engkau bertindak dikala hati bergejolak. Baik di saat hatimu dipenuhi sukacita maupun dikala duka melanda. Berpikirlah, pertimbangkanlah masa-masa sebelum
engkau menjanjikan, sebelum engkau memberi jawaban, sebelum engkau membuat keputusan. Tenangkan hati, redam emosi, itulah bijaksana. Mereka berdua terus berjalan hingga sampai di sebuah pintu perak. Suara merdu makin lantang. Waktu adalah seperti air sungai yang mengalir. Kita tak akan pernah bisa menyentuh air yang sama 2 kali. Air yang telah mengalir tak akan pernah lewat lagi. Nikmati tiap momen yang lewat, karena momen itu akan segera berlalu dan engkau tak akan bisa merasakannya lagi. Dan akhirnya mereka pun tiba di sebuah pintu emas. Cakrawala kehidupan berkilau di sekitarnya. Suara merdu lantang terdengar di balik pintu. Sang biku tua berkata, "Anak muda, silahkan. Inilah saatmu, inilah momenmu." Dan si pemuda perlahan-lahan membuka pintu emas itu. Dan suara merdu itu pun menyeruak memenuhi batin. Hatinya terasa damai tak terkira. Semua warna-warni kehidupan berpendar dalam sukacita. Dan di tengah ruangan itu, sumber suara yang didampa terhampar tanpa samar. Apakah ada yang ingin tahu? Suara apakah yang sangat indah itu? Ada yang ingin tahu? Bapak Ibu? Ada yang ingin tahu? Maaf anak muda, saya tidak bisa memberitahu. Jiwamu adalah ulat yang masih belum murni. Kita seringkali mendengar dan berkaca pada hal yang salah. Apakah kita harus menunggu hingga mobil kita mogok? Apakah kita harus menunggu hingga kita tersesat? Apakah kita harus menunggu hingga terjatuh dan kelelahan? Sebelum kita mau mendengar, sebelum kita mau bertindak benar, sebelum semua terlanjur musnah tak berbekas. Banyak penderitaan dan kesedihan yang kita ukir sendiri tanpa sadar. Banyak ketakutan dan kekhawatiran yang kita ciptakan sendiri dari pikiran kita. Sering tanpa alasan yang jelas. Kita sering terjebak oleh perasaan iri, dengki, saling tidak suka yang sebenarnya bersumber dari hati kita sendiri yang belum bisa berdamai dengan perbedaan. Kita malas mendengarkan ucapan orang yang tidak sejalan dengan kita. Kita hanya dekat dengan orang yang kita sukai. Dan seringkali menghindari orang yang tidak kita sukai. Padahal dari merekalah kita akan belajar mengenal sudut pandang yang baru. Nikmatilah hidup. Isilah dengan momen berharga. Momen yang mendalam yang membuatmu menahan nafas. Jalanilah sebagai sesuatu yang indah dan suci. Dengarkan gesek dedaunan bambu di halaman rumah, dengarkan hatimu, dengarkan degup jantung kehidupan yang menghidupi, dengarkan nafas pulas istri, suami, anak-anak yang tertidur di sampingmu, peluk dan cintai mereka, karena mereka tidak akan senantiasa mendampingi. Kita sering membuat orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang berpasrah hati kepada kita, menangis dalam kebisuan, terisak dalam kesenduan. Sementara kita malah mencintai orang-orang yang sebenarnya tidak pernah menangis untuk kita dan tidak pernah membalas cinta kita. Jika kita mau menyadari, tidak ada kata terlambat untuk merubah keadaan. Selalu ada waktu untuk memperbaiki kesalahan. Belajar tentang kesetiaan dan kepasrahan. Seekor burung betina yang terluka dan tidak berdaya. Tak kuasa untuk terbang lagi.
Sang jantan dengan setia membawa makanan, berbagi dengan pasangan yang ia cintai, hari demi hari dilalui. Namun apa daya, sang betina akhirnya mati, tak kuasa mengingkari takdir. Dengan cericit kesedihan yang menusuk, si jantan menangisi kepergian kekasihnya, meradang takdir yang tak adil. Menentang nasib yang tak pernah terbayangkan. Namun akhirnya ia sadar. Ia terdiam dan termangu. Nestapanya tak akan pernah membangkitkan sang kekasih. Kesedihannya tak akan pernah mengubah takdir. Namun ia terhibur mengenang setiap momen yang telah ia isi dengan ketulusan, dengan cinta, mendampingi dan mengiringi kepergian sang kekasih. Momen-momen itu menjadi momen yang indah untuk dijalani. Hidup adalah momen-momen. Momen-momen adalah milik kita. Dapatkah kita benar-benar hidup dan mengisi setiap momen secara mendalam? Dapatkah kita meninggalkan setiap momen yang telah berlalu dan lahir kembali pada setiap momen baru dengan penuh keyakinan, kegembiraan, dan semangat baru? Dengan memandang setiap momen adalah baru, kita mampu menceburkan diri ke dalamnya dan menjalaninya dengan penuh keyakinan. Apakah itu saat mencuci piring, saat minum teh, saat memeluk botak kecil, saat menatap ke dalam mata orang yang kita kasihi, saat menahan rasa sakit, atau bahkan saat menghadapi maut. Bagaimana kita merajut dan menikmati tiap momen dengan penuh ketulusan dan cinta. Hidup adalah momen-momen, isilah dengan perbuatan yang berarti. Maknai dengan tindakan yang membuat perbedaan. Jalanilah dengan tulus sebagai yang indah dan suci. Dengarkanlah suara hati. Karena suara yang paling merdu yang membahagiakan kita adalah suara hati nurani kita sendiri. Sudahkah kita mendengar suara hati kita sendiri? Sabe sata bawantu sukitata. Saya sampai speechless, Pak. Nggak tahu mau ngomong apa. Ada rasa sesek di sini gitu. Ini lagunya enak loh, Pak. Biar terus ya lagunya nggak usah dimatiin ya. Tepuk tangan saya lagi untuk Pak Adianto. Saya kenal banyak pembicara, Pak. Dalam berbagai talk show, kadang saya lihat, saya dampingi, kadang kita bicara sama-sama. Tapi yang punya gaya seperti Bapak ini seumur hidup saya ya baru seperti Pak Arianto juga. Caranya nih aneh, unik ya. Aneh juga sih. Tapi yang jelas beliau menyampaikan pesan-pesannya tuh langsung heart approach gitu. Tidak melalui otak gitu Pak, tapi melalui hati gitu. Nah ini menurut berbagai pakar gitu, cara yang paling efektif ya semacam ini gitu. Ini mas saya sampai sedih loh Pak, ternyata Pak. Ingat masa kecil saya, ingat sekarang kok saya seperti ini. Kedepannya kayak apa, betapa kecilnya kita kayak merasa debu dalam semesta aja gitu Pak, meaningless gitu, meaningless tapi sekaligus meaningful tuh gimana Pak? Mungkin 1-2 kalimat Pak. Memang saya makanya kemarin sebenarnya mau cerita soal kerja saya, tapi kemudian saya ya meditasi tadi kemarin. Terus saya pikir ya saya rangkum, yang saya ya mungkin ada beberapa yang juga ngikuti apa kisah-kisah tadi yang saya jalani. Memang kehidupan kita kurang lebih ya semacam Bapak itulah. Sendiri ngalakoni seperti itu? Ya, kurang lebih itu adalah gambaran yang saya lakukan juga. Memang naik turunnya kehidupan, banyak keloan yang tidak kita ketahui. Dan betapa seringnya sebenarnya kita menunggu mobil rusak baru sadar. Menunggu kebentur baru sadar. Kesadaran-kesadaran spiritual semacam ini sebenarnya harus mulai ditumbuhkan supaya pada saat menghadapi masalah itu kita bisa mempunyai sudut pandang yang berbeda. Lebih proaktif gitu Lebih Pak ya? proaktif dan bisa memaknainya berbeda. Karena kalau menurut Buddhism kan kita tidak bisa menolak malapetaka. Yes. Kita tidak bisa menolak berkat. Yang bisa kita kerjakan adalah
bagaimana mengelola reaksi kita terhadap event tersebut. Ya, respon kita terhadap Respon itu kita ya. terhadap respon tersebut. Lah, itulah yang ingin saya sampaikan juga di sini, bahwa kita mau memulai usaha apapun, baik besar maupun kecil, baik yang yang cara modern atau tradisional, akan ada learning cycle yang harus kita lalui. Ada kesulitan-kesulitan yang harus kita jalani. Dan kadang kita harus siap mencopot dasi, harus siap dicukul gundul, itu metafornya. Seperti aja. Bapak, seperti tadi. Saya, bahwa kita harus memang siap kerja keras, siap apa adanya. Biarpun sudah jadi bos, Pak. Biarpun sudah jadi bos, pada saat tertentu harus kita mau merendahkan, mau belajar, mau mendengarkan. Apa anak buahnya nggak merasa canggung, Pak? Kalau bosnya aja mau kotor-kotor gitu. Memang Kagok jadi mereka. kagok. Di perusahaan saya memang saya punya seragam yang saya juga pakai, sampai ke driver, sampai ke karyawan produksi, sampai tukang sapu semua sama. Sama. Nggak ada bedanya, Pak. Enggak ada bedanya. Jadi kadang kalau sudah ngumpul, hampir semua ngumpul, enggak ketahuan mana saya, mana yang lainnya. Itu seperti Buddha loh, Pak. Buddha dan murid-muridnya itu ya, para biku itu kalau sudah kumpul 1000 orang gitu ya, enggak ketahuan, Pak. Kalau belum kenal enggak ketahuan, mana nih bosnya gitu. Semua sama, Pak, sama gundulnya, sama bajunya, sama seragam semua, Pak. Ya, dan itu memang yang saya tularkan juga, bahwa pakaian ini kan hanya pelengkap saja. Tapi bahwa tugas mereka sebagai manajer ya harus jalan. Ya. Perintah ke anak buah harus jalan. Tapi bahwa dalam kehidupan makan di kantin bersama atau lesehan bersama, makan nasi yang sama tidak bisa dibedakan. Karena itu kemanusiaan. Tidak struktural gitu ya. Tidak. Seperti militer gitu enggak. Tidak. Semuanya sama. Sama, Gitu. tapi dalam tugas ya perintah harus jalan tetap. Enggak ada yang lunjak gitu, Pak. Enggak ada, karena saya juga menerapkan beberapa hal cukup keras. Misalnya kalau terjadi perkelahian misalnya dalam perusahaan itu, saya sudah bikin aturan semenjak perusahaan didirikan itu harus keluar itu. Gelut gitu Gelut maksudnya. kalau sampai terjadi harus keluar, karena saya tidak Dua-duanya? Dua-duanya. Bener salah. Benar salah. Waduh. Karena Berat juga nih. itu adalah, apalagi kalau yang diajak gelut perempuan. Nah, itu memang harus diterapkan semenjak awal dan mereka sudah tahu. Meskipun kadang terjadi, tapi jarang sekali. Kemudian saya juga menerapkan kalau makan, kita akan ngasih jatah makan itu. Kalau sisa nasi dibuang itu saya juga bisa menjadi marah sekali. Oh, yes. Karena ternyata yang lucu kadang mereka itu keterampilan untuk makan supaya habis itu harus dididik dengan keras. Keterampilan makan habis. Keterampilan makan habis. Ilmu apa itu, Pak? Itu mereka ternyata susah sekali mengira-ngira antara nafsu makan dengan kapasitas perut. Ngambilnya itu, nyentongnya itu, Pak. Ya? Saya di Inla belajar satu lagu yang bagus, sejuta nasi, sebutir nasi, sejuta keringat. Sudah keringat. Ya. Hitungannya begini, kalau tiap kali kita makan sisa 1 butir, 3 kali sehari makan 3 butir. Penduduk Indonesia anggap 250 juta. Ya. Kali 3 butir, 750 juta butir butir. per hari. 1 kilo 50.000 butir. Artinya 1 hari 15 ton. 15.000. Mubasir. 1 orang sekali makan cuma butuh 1 on. Artinya kalau kita menyisakan 1 butir tiap kali makan 3 kali sehari, bisa ngasih makan 150.000 orang yang masih susah makan di Indonesia ini. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan nih. Ada matematikanya seperti itu ya? Ya. Ada ilmu yang pelajari seperti jadi, itu? ilmu semacam itu menurut saya kadang perlu diungkapkan. Karena Iya, memang iya. approach hati atau approach melewati spiritual bagus, tapi kadang approach rasional juga Iya, harus iya. dimasukkan. Statistik. Dan dihitung sungguhan memang. Ini fakta ya, Pak ya? Fakta semacam Ya, kita nggak pernah ngerti loh, Pak. Betul. Asal makan gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu harus ditanamkan dan tidak gampang, butuh proses yang panjang, Yes, dan kadang butuh memang tangan besi memang. Kan mesti. Harus keras. Berarti Bapak masih pakai ini, Pak? Ya pakai. Ya dimarahi, dikasih sanksi dan agak diancam. Seperti saya juga ajarkan semacam itu di rumah. Jadi anak-anak harus diajarkan bahwa nasi itu harus dihargai. Di dalam sebutir nasi, berapa banyak tetesan keringat, berapa banyak darah dari para petani yang harus dibikin untuk jadi sebutir nasi. Ya, menarik sekali Pak Rianto. Ya, tentu saja nih saya belum puas juga, Pak. Ya, nanti after lunch, after makan nasi, promise ya, nggak boleh 1 butir pun sisa di piring. Nah, itu Nah, gimana nih? Berani nggak nih? Bapak tapi jadi supervisor ya, Pak, nanti, Pak? kalau Mau nggak? merasa nggak habis disisain dulu.
supaya Iya. nanti bisa diberikan. Ngambil tuh secukupnya aja, Secukupnya. mendingan nanduk nambah daripada sisa gitu kan. Dan ada pepatah dari peribahasa, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Sebelum kekenyangan mungkin ya. Ya. Ya, nanti kita latihan sama-sama ya. Enggak boleh sisa sebutir pun ya. Lauk-lauknya sayur-sayuran juga Pak ya. Langsung izin tandas. Kalau diseci itu sampai dibilas air putih ya Pak, diserutup gitu. Iya. Saya pikir, jijik apanya tuh dari kita sendiri juga kan sama aja dengan sop gitu kan. Ya itu masalah itu aja, mindset aja. Oke, ya. terima kasih Pak Rianto. Saya bukan yang ngusir loh Pak. Ya. Nanti kangen-kangenan lagi Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong meriah Pak Rianto. Ya, tepuk tangan ini sekaligus mengiringi penampilan Pak Edi. Pak Edi silakan.